Beliau mengajarkan kepada kita dan kepada orang yang tadi mau masuk Islam itu tadi, bahwa mengajarkan kekuatan doa yang luar biasa. Kalau kita berhubungan dengan Allah, Allah akan selesaikan segala persoalan hidup kita. Apapun yang kita inginkan, Allah akan kabulkan, yaitu dengan syarat 24 jam Allah membuka daripada pintu doa, tinggal kitanya minta kepada Allah. Kita ini makin lama makin ngaji, kadang-kadang mohon maaf, makin lama makin kita hidup, doa kepada Allah makin kurang. Harusnya makin rajin, makin jauh. Harusnya makin minta kepada Allah, perlu, butuh. Kadang kita merasa nggak butuh sama Allah, sehingga lupa sama doa. Insyaallah. Padahal Allah janjikan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Kalau kita doa kepada Allah, astajib lakum, bakalan dikabul. Apapun yang terjadi, ya tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Istighfar karena banyaknya dosa. Jangan-jangan doa tidak terkabul karena makanan yang haram. Doanya udah cakep dengan bahasa Arab, sudah madhep kiblat dengan penuh santun, angkat tangan, nangis-nangis, ya, ta'amuhu haram wa syarbuhu haram, ya, makanannya haram, minumannya haram, ya, fala yustajabu, maka tidak akan diterima itu doa. Ya tentunya doa dikabulkan bukan hanya sekedar ucapannya bagus, bukan sekedar doanya itu komplit, tetapi apapun yang terjadi pada diri itu mempengaruhi daripada mustajabnya doa. Maka kalau bicara doa, bicara asupan konsumsi kita ke perut kita itu apa? Pekerjaan kita halal atau haram, ya, atau subuhat. Itu hati-hati, bisa terjadi doa itu sekian tahun tidak dikabulkan dikarenakan terganjal dengan sesuatu yang haram. Dan kita lebih bahaya lagi, itu haram tapi kita merasa aman-aman saja, ya. Makanya perlu, ya, kita harus ikhtiar, harus hati-hati dari mana, ya, dari mana, untuk apa pekerjaan kita, makanan kita dari mana, dan untuk siapa, sehingga akan memudahkan daripada doa kita. Kemudian pesan daripada Rasulullah SAW kepada orang yang baru masuk Islam tadi, ya, beliau berpesan, la tasubbanna syai'an, la tasubbanna syai'an ahada. Jangan sekali-kali kamu mencaci orang lain, mencaci sesama, dan jangan juga mencaci sesuatu apapun. Masya Allah. Ini singkat tapi luar biasa maknanya. Jadi dalam hidup ini kan keluh kesah pasti ada. Hati-hati, kadang-kadang kita dalam rumah tangga itu nggak bisa ngerem ucapan kita nih, ya. Padahal ucapan kita, makian kita, marahnya kita jangan sampai menyakiti daripada pasangan hidup kita yang terdekat, yaitu keluarga kita, istri kita, dan anak kita. Sesama di sini adalah keseluruhan, bahwa ucapan kita jangan sampai menyakiti saudara kita, apalagi pasangan hidup kita yang melayani kita, yang taat sama kita. Ucapan kita jangan sampai menyakiti dia. La tasubbanna syai'an. Emang kira-kira bagaimana? Susah dalam rumah tangga, kita capek, kemudian pulang macet, kita pengen dilayanin, yang harusnya ngelayanin kemudian sudah tidur karena memang dia juga capek ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus rumah. Kadang-kadang kita nggak tahu diri, pengen dikhidmat, pengen dilayani, ucapan kita tidak membahagiakan orang yang melayani kita, ya. Jadi pesannya adalah jangan sampai kita mencaci maki, memaki dikarenakan kebutuhan kita belum terlaksana. Ini berat, kadang-kadang kita bagaimana sih, udah capek nyari duit, bukannya bikin kopi, bikin teh, segala macam. Ucapan kita kadang, ya, menyakiti saudara kita. Yang terbaik, ya,
Kalau laki-laki yang terbaik itu begini, ketika ada kesalahan pasangan kita, kita tidak menunggu daripada dia minta maaf. Bini kita, anggapan kita nih salah nih. Laki yang baik itu tidak menunggu dia meminta maaf. Perempuan yang baik adalah ketika berbuat salah, cepat-cepat minta maaf. Jadi punya pekerjaan pas tuh. Bagi perempuan yang punya kesalahan karena kurang khidmat sama laki, karena kurang santun sama laki, karena ada salah sama pasangan hidup yaitu suami, perempuan yang terbaik adalah dia cepat-cepat minta maaf sama laki. Gitu. Dia untuk perempuan. Nah, laki-laki yang baik adalah tidak menunggu maaf itu perempuan, dia sudah ada maaf dalam dirinya, gitu. Tapi yang terjadi kan nggak begitu. Yang satu berbuat salah, egois, ngapain? Nggak sudi saya minta maaf sama laki. Dia juga sering buat salah sama saya, akhirnya nggak minta maaf. Yang satunya lagi, laki-lakinya egois juga. Enak aja mau kasih maaf, minta maaf dulu baru saya kasih maaf. Akhirnya yang satu nggak minta maaf, yang satu tidak memberikan maaf, tidak akan menjadi solusi. Solusinya adalah segeralah perbaiki kesalahanmu dengan meminta maaf. Kemudian kita ini memberikan maaf walaupun orang itu belum minta maaf kepada kita. Ini perlu latihan, perlu riyadhah, latihan yang luar biasa. Harus sering ketemu, belajar bagaimana sifat-sifat manusia. Maka dalam perjalanan dakwah itu kadang-kadang kita ini bertemu dengan berbeda-beda watak, berbeda-beda karakter. Tujuannya apa? Supaya kita tahu karakter orang itu seperti apa. Ini orangnya mudah bercanda atau enggak? Ini orangnya serius, ini orangnya bijaksana, ini orangnya tepat waktu. Kalau kita sudah mengkondisikan kita dengan orang lain, maka insya Allah aman. Jangan sampai orang lain kita paksa mengkondisikan dengan kondisi kita. Ini yang lebih bahaya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini luar biasa. Bahwa akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa merubah seseorang sehingga yang tadinya kafir, bukan orang yang beriman, seketika mendengar baginda Nabi itu otomatis tunduk patuh dengan ucapannya, walaupun simpel padat tetapi mengenai daripada sasaran hatinya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan kepada kita segala keperluan kita harapkan kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, dan perbaiki hubungan kita kepada makhluknya Allah. Dalam ibadah kepada Allah, hablum minallah disempurnakan, hablum minan nasnya kita jalankan. Secara ucapan gampang, sholat itu mudah, ibadah itu mudah. Tetapi kadang-kadang secara hablum minan nasnya terbengkalai. Jangan harapkan kebaikan kepada orang lain kalau kita belum baik kepada keluarga kita. Jangan mengaku soleh kepada orang lain kalau bini kita, istri kita belum anggap kita ini soleh. Karena cerminan ataupun ucapan benar tidak benarnya itu tergantung keluarga kita. Karena dia tahu kondisi kita. Ketika kita merasa soleh di depan orang lain mengakui antum itu soleh, antum itu baik. Tetapi soleh dan baiknya adalah nilainya bukan kepada orang lain, tetapi kepada pasangan hidup kita. Kalau kita bilang dulu orang ini soleh banget, baik banget, di rumah tangga kita dia katakan bullshit, pembohong, khianat dan lain sebagainya, tidak sayang kepada keluarga, maka ucapan sayang itu tidak berharga. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak melakukan kebaikan ketimbang ucapan kebaikan tetapi tidak dilakukan.
Jadi teruslah berkaya, teruslah berakhlak dengan semampumu. Dakwatu bil hal, dakwah dengan hal, dengan akhlak, ya. Nanti suatu saat nanti Allah akan rubah apa yang kita sampaikan sehingga akan menjadi hidayah kepada orang lain.